Hai anak-anak, jumpa kembali dengan Bapak di media belajar online. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap bersemangat kan buat belajar? Ayo, semangat! Anak-anak, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tema 4, subtema 1, pembelajaran 6. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa menerima dan memahaminya dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita langsung masuk ke dalam pembelajaran. Kompetensi dasar yang ada pada pembelajaran kali ini mencakup 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Kalian bisa langsung membacanya pada teks yang ada. Adapun tujuan pembelajarannya kali ini, yang pertama, dengan membaca teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, kalian diharapkan mampu menilai unsur-unsur cerita yang terdiri dari tokoh, konflik, pesan moral, dan menggunakan pendapat pribadi secara tepat. Yang kedua, setelah membaca teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, kalian diharapkan mampu menyajikan pendapat pribadi tentang unsur-unsur cerita dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, kalian diharapkan mampu menganalisis sikap tokoh-tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara tepat. Yang keempat, setelah membaca teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, kalian diharapkan mampu menyajikan hasil analisis tentang sikap tokoh-tokoh dalam cerita dan mengkaitkannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan tepat. Anak-anak, tahukah kalian bahwa kejujuran merupakan hal yang penting dalam setiap pekerjaan? Sekarang, mari kita baca bersama-sama teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku aku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman Ida memilihnya sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah, langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, ditendangnya kursi Ida dari belakang. "Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri, agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu," pita Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. "Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin," rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak pernah memberinya bekal uang jajan.
Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumahnya. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Gugut. "Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti, kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun," Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Anak-anak, setelah kalian membaca kembali cerita tersebut, cobalah kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Yang pertama, tuliskan pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita. Yang kedua, tuliskan pendapatmu tentang konflik yang terjadi. Yang ketiga, tuliskan pendapatmu tentang pesan moral yang terdapat dalam cerita. Anak-anak hebat, kita sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Bapak harap kalian semua bisa menerima dan memahaminya dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sampai berjumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran berikutnya.